Pemirsa Intens Investigasi, geger detik-detik menuju tahun baru penuh harapan tahun 2025 akan segera tersaji di depan mata. Namun, 3 ahli spiritual ternama berikut ini justru melihat bayangan kelam yang mencekam yang akan menyelimuti tahun baru 2025. Benarkah akan terjadi tsunami kecil, gunung yang meletus dengan dahsyat, hingga gempa bumi yang mengguncang dunia? Semuanya telah tergambar di mata batin mereka. Benarkah pula akan ada bencana yang memporak-porandakan daratan dan lautan Indonesia? Apakah manusia siap menghadapi murka alam? Ataukah kita akan menjadi korban kebodohan sendiri karena mengabaikan tanda-tanda? Simak prediksi mengerikan yang mengguncang nalar berikut ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, memasuki lembaran baru tahun 2025 yang akan tinggal menghitung hari, masyarakat Indonesia tentu tengah dihadapkan pada beragam prediksi yang mengguncang pikiran. Dari banjir dahsyat hingga angin ribut yang memporak-porandakan daerah, ramalan ini kerap membuat publik terkejut dan waspada. Maka dari itu, tim Intens Investigasi mencoba menggali kebenaran ini dengan mendatangi ahli spiritual ternama yang dipercaya memiliki kemampuan melihat masa depan. Salah satunya adalah Velin Ratu Ayu, seorang ahli spiritual yang dikenal akan keakuratannya dalam membaca pertanda semesta. Dengan pandangan tajam yang menyiratkan pesan dari alam, Velin memulai penuturannya dengan menggambarkan tahun 2025 sebagai tahun yang penuh dengan peringatan dari alam. Pasalnya, menurut penerawangannya, ia melihat akan ada wilayah-wilayah di dataran tinggi dan selama ini dianggap aman akan terkena dampak besar. Tak hanya itu, ia pun mengingatkan bahwa Jakarta pun tak sepenuhnya aman. Beralih ke daerah lain, Velin menyebut bahwa daerah ini akan menjadi saksi kekuatan angin ribut yang luar biasa. Bukan sekedar hembusan angin biasa, tetapi angin yang bisa memporak-porandakan bangunan, meruntuhkan pepohonan, dan menciptakan kekacauan di mana-mana. Lebih lanjut, ia menggambarkan bagaimana angin ribut ini akan disertai banjir besar yang menyapu beberapa wilayah di daerah tersebut. Curah hujan akan terus berlimpah. Setelah ini akan ada bencana yang lebih besar lagi. Banjir yang kita kira sudah parah, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan datang. Memang di sini aku melihat adanya kebocoran dari drainase air, ya, itu akan terjadi di daerah bagian Bogor dan sekitarnya. Kemudian akan terjadi di daerah dataran tinggi seperti Bandung, Bogor, kemudian akan juga di Jakarta nanti akan ada sekali, tapi lebih banyak di daerah Bandung, Bogor, dan juga wilayah Jawa Tengah. Dan juga kemudian di sini akan diwarnai angin ribut juga, dan nampak di sini ada satu daerah yang akan banjirnya besar, sangat besar. Bencana banjir di Bandung hanya sebagian dari bencana kecil yang nantinya setelah ini akan ada lagi bencana yang lebih besar, ya. Aku lihat di sini Bandung akan ada yang tenggelam, ya, dan bahkan akan menjadi lautan ya, dan juga beberapa dataran tinggi di sini juga akan merosot ataupun akan mengalami yang namanya longsor besar, dan ini juga akan menjadi pertanda buruk karena seperti
aku lihat beberapa lokasi Bandung itu nampaknya sudah banyak tanah-tanah yang memang sudah tidak kondusif lagi, artinya emang ketinggiannya ataupun kedalamannya cukup luar biasa. Maka aku bilang ada beberapa bagian daerah tinggi nanti akan longsor dan juga itu juga akan banyak memakan korban, dan karena korban yang tertimbun lumayan besar. Tahun 2025 belum juga dimulai, tapi ketegangan sudah terasa. Apalagi menurut Felin, fenomena anomali cuaca yang terus mengguncang Indonesia membawa dampak yang menggetarkan hati. Memasuki pergantian tahun 2025, perubahan iklim semakin tak terduga, seolah alam tengah bersuara keras kepada umat manusia. Hujan deras yang tiba-tiba menghantam, panas yang menyengat tanpa ampun, hingga badai angin yang berputar ganas, semua menjadi tanda bahwa keseimbangan bumi sedang terguncang. Felin Ratu Ayu pun kembali memberikan peringatan akibat dari perubahan iklim yang ekstrim, kehidupan manusia di darat, laut, dan udara terancam. Felin melihat kecelakaan terjadi di mana-mana, bukan hanya di jalan raya tapi juga di laut dan udara, bis terguling, kereta api keluar jalur, kapal tenggelam, dan pesawat jatuh. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa tahun depan akan menjadi masa penuh tragedi. Kecelakaan besar akan terus terjadi, bahkan ia mengaku melihat satu peristiwa di jalan tol di mana sebuah mobil yang membawa seorang public figure terlibat kecelakaan mengerikan. Ramalan ini tentu membuat publik geger. Sosok artis yang diramalkan ini menjadi misteri besar. Banyak yang bertanya-tanya, siapakah dia? Apakah ramalan ini benar-benar akan terjadi? Kecelakaan bis ada, aku melihat sih di tahun depan juga akan ada artis yang kecelakaan mobil di dalam tol ya, maka ini harus hati-hati. Ya itu tadi seperti aku bilang, karena cuaca ini juga masih terjadi perubahan cuaca sampai tahun 2025, maka akan banyak kecelakaan baik darat, laut maupun udara. Maka salah satunya adalah kecelakaan bis, kemudian ada kereta api, kemudian pesawat ya, kemudian juga untuk posisi di laut juga akan adanya kapal yang akan tenggelam. Felin Ratu Ayu, seorang ahli spiritual yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa, kembali mengejutkan publik dengan ramalannya yang mengguncang jiwa tahun 2025. Katanya bukan hanya soal anomali cuaca dan bencana alam, tetapi juga ledakan besar yang akan menjadi sorotan utama dunia. Bukan hanya gunung berapi yang menjadi biang kerok ledakan, tetapi juga sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian. Felin memulai dengan penglihatannya soal ledakan gunung berapi, gunung-gunung yang selama ini dikenal aktif seperti sedang tidur, tapi di tahun 2025 salah satunya akan menunjukkan kekuatannya. Yang paling mencengangkan dari ramalan Felin adalah soal ledakan industri besar-besaran. Ia melihat bukan hanya satu, tetapi beberapa insiden ledakan akan mengguncang sektor industri di tahun depan. Ledakan ini berasal dari kecelakaan murni akibat kelalaian dalam sistem kerja. Tapi ada juga satu kejadian lain yang melibatkan sabotase oleh pihak tertentu. Akan ada ledakan baik gunung maupun beberapa industri ya. Aku bilang beberapa industri yang raksasa yang memang akan terjadi di tahun 2025. Ada 3 kejadian nanti di tahun 2025. Itu kecelakaan murni, kecelakaan kerja. Ada juga yang memang 2 itu kecelakaan kerja, 1 itu memang ada sabotase dari pihak-pihak tertentu. Ramalan dari Felin tentu membuat publik terhenyak. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah dunia siap menghadapi yang diramalkan ini? Lantas apa kata ahli spiritual Ki Candan Langit mengenai apa yang terjadi di tahun 2025? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Mata publik kembali terbelalak, hati berdegup kencang mendengar ramalan mengerikan dari Ki Candan Langit, seorang ahli spiritual yang telah lama dikenal dengan visinya yang tajam dan akurat. Kali ini ia membawa kabar yang menciptakan badai dalam jiwa. Awal tahun 2025 akan dihiasi dengan bencana besar di lautan. Ki Candan Langit menjelaskan melihat lautan bergejolak, terutama di Laut Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ombak besar melampaui batas, membawa kehancuran yang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga meluluh lantakan kehidupan banyak orang. Tidak hanya itu, Ki Candan Langit juga menggambarkan situasi mengerikan yang terjadi di Laut Jawa Barat. Ombak besar tetap membawa kerusakan yang sangat parah, rumah-rumah di pesisir porak-poranda, kapal-kapal nelayan rusak berat, dan kehidupan masyarakat terguncang. Ia menambahkan bahwa bencana ini adalah ujian besar bagi masyarakat pesisir, agar kita lebih menghormati keseimbangan yang ada. Ini ada mengalami kecelakaan kapal ya. Kapal ini terhempas oleh badai besar, yang dimana itu sebenarnya banyak penumpang, dan penumpang ini saya lihat itu banyak yang berjatuhan korban ini. Jadi untuk keselamatannya ini juga sedikit. Dan ada beberapa nelayan yang hanyut dan hilang. Ini ketika juga air laut bergelombang itu besar. Ini di Jawa Tengah, di lautan Jawa Tengah. Dan di lautan Jawa Barat ini juga terjadi, hanya ombaknya itu besar melampaui batas, dan ini tidak banyak korban, namun ombak-ombak tersebut ini merusak banyak rumah dan kapal-kapal para nelayan. Tahun 2025 belum juga dimulai, tetapi ancaman besar sudah menghantui. Apalagi setelah memperingatkan bencana besar di lautan, Ki Candan Langit kembali mengguncang publik dengan ramalannya yang mengerikan. Kali ini ia memprediksi bahwa di awal tahun 2025, gunung berapi di Indonesia akan meletus. Ramalan ini bukan sekedar isapan jempol belaka, melainkan sebuah pesan mendalam dari alam yang harus diwaspadai. Menurut Ki Candan Langit, gunung bukanlah sekedar kumpulan batuan dan lava. Gunung adalah tempat sakral yang dijaga oleh kekuatan leluhur dan doa-doa masyarakat. Namun ia juga mengingatkan bahwa gunung memiliki batas kesabarannya. Tanda-tanda gunung akan meletus sudah lama terlihat. Ini bukan hanya soal alam, tetapi juga tentang beban yang telah lama ditahan dalam perut bumi, hingga ketika gunung tidak mampu lagi menampung isinya, maka ia akan meledak. Ki Candan Langit juga menyinggung bahwa gunung yang akan meletus ini memiliki sejarah panjang yang penuh misteri. Ada energi besar yang telah lama disimpan. Letusannya adalah cara gunung melepaskan beban itu. Ini adalah siklus alam yang tidak bisa dihentikan. Jadi ketika gunung yang memang di situ dijaga oleh masyarakat, dengan apa? Dengan mereka menjalankan doa-doa di situ, dengan mereka menjaga, dan lingkup alam yang di situ tuh tidak dirusak. Ini biasanya sebenarnya kuat dan mereka terjaga, dan secara otomatis leluhur yang menjaga di lokasi tersebut, di gunung tersebut,
ini pastinya akan akan mendoakan juga dan akan menyelamatkan. Dan tanda-tanda gunung ketika di situ terjadi meletus atau erupsi, ini memang ada beberapa unsur. Memang di dalam gunung tersebut memang sudah waktunya karena tidak menampung dengan isi yang di gunung tersebut. Ramalan dalam beberapa kepercayaan memang dianggap menjadi peringatan keras. Tahun 2025 belum dimulai, tetapi tanda-tanda bencana besar sudah terlihat. Lantas, apa kata ahli spiritual Black Jade mengenai kemungkinan ke depan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Belum usai gegap gempita prediksi dari Ki-chan dan langit, kini giliran ahli spiritual Black Jade yang membuat publik kembali tersentak. Dengan mata batinnya yang tajam, ia meramalkan terjadinya tsunami kecil di kawasan Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Meskipun ia menegaskan bahwa bencana ini tidak akan memakan korban jiwa, namun dampaknya tetap akan terasa, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut. Dalam penglihatannya, Black Jade menyebutkan bahwa tsunami ini merupakan akibat dari gempa laut dangkal yang terjadi di sekitar perairan Jawa Barat. Menurutnya, meskipun air yang meluap tidak besar, kerusakan yang ditinggalkan akan menjadi peringatan keras bagi manusia untuk lebih menghormati keseimbangan alam. Tsunami ini seperti tamparan lembut dari alam, tidak memakan korban jiwa, tapi kerusakan yang ditimbulkan cukup untuk mengguncang kesadaran kita semua. Black Jade juga menggambarkan bagaimana wilayah Pelabuhan Ratu akan berubah setelah bencana ini. Kawasan tersebut membutuhkan waktu untuk pulih. Namun kejadian ini seharusnya menjadi alarm peringatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau saya lihat juga nanti akan ada tsunami kecil karena akibat gempa laut dangkal. Kalau dilihat dari sisi mata batin di sini, di beberapa titik khususnya di daerah Jawa Barat. Barat itu sudah masuk ke daerah, kalau saya lihat ini Pelabuhan Ratu, di situ daerah situ akan ada terjadi suatu tsunami kecil lah yang airnya itu akan meluap. Kalau saya lihat di sini tidak memakan korban jiwa, tapi akan mengalami kerusakan yang lumayan. Harus hati-hati adalah daerah Bandung dan sekitarnya, kemudian di daerah Garut, lalu di daerah Banten juga akan ada puting beliung kalau saya lihat. Jadi di daerah Tangerang, kemudian Pandeglang itu juga harus waspada nanti. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.